banjir bandang di Sempol. Sekarang kan sudah kali kedua, Jatay. Ya, saya kira kalau saya tidak kaget itu ya, saya tidak terkejut. Kan kemarin kita pas uh, koordinasi di Mako Kodim itu, saya menyampaikan bahwa material di atas itu masih banyak yang akan turun dan intensitas hujan ini belum selesai. Jadi ke depan masih ada hujan-hujan yang akan turun lagi. Nah, sedangkan kondisi lahannya sudah seperti itu. Jadi memang seandainya terjadi banjir lagi, ya logis memang harus banjir. Kenapa wong hutannya tidak ada gitu kan, seperti itu. Nah, dalam kondisi hutan yang seperti itu, kemudian ada hujan, kemudian tidak terjadi banjir, maka pelajaran ilmu IPA di SD pada saya itu bohong. Gitu. Saya bicarakan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di tingkat SD, ilmu IPA. Apalagi kita lihat di sana ada status hutan ya, ada masa hutan itu kubis, masa hutan itu bawang pring gitu kan, kentang gitu ya. Apa itu hutan gitu kan? Nah, ini kan sudah salah seperti itu. Nah, saya kira mengenai ini seharusnya ada yang jauh lebih cepat, lebih tajam mengantisipasi itu. Wong saya aja menggunakan ilmu tingkat SD sudah tahu akan terjadi seperti itu. Perhutani dalam hal ini misalkan, pihak perkebunan dalam hal ini, misalkan, dinas pertanian, Pemda misalkan, itu sudah harus lebih tajam. Jabatan mereka itu setingkat dengan ilmu yang mereka dapatkan, setidak-tidaknya mereka insinyur. Jadi pengetahuan mereka lebih dalam, lebih jauh, lebih luas tentang ilmu alam ini. Saya menggunakan ilmu SD sudah bisa melihat itu akan terjadi. Dan masih banyak nih material ini di atas akan turun. Jadi sekarang ditarik lagi oleh Bego gitu misalkan ya, dana lagi dari pemerintah, gubernur atau mana gitu ya, itu yang digunakan kan juga dana rakyat lagi gitu kan. Nanti ada banjir lagi, digunakan dana rakyat lagi begitu kan. Nah, pihak-pihak yang bekerja sama di bidang pertanian di sana kemana ini gitu kan. Nah, mereka diam, mereka untung, mereka tidak kena bencana. Ibu-ibu yang nenek-nenek, ibu-ibu anak-anak gemetar itu. Saat ini sebenarnya menurut saya sudah harus ada pendampingan psikologi. Psikologi mereka akan gemetar di saat jam 5 sore, ya, di saat mendung sudah mulai datang, dan itu setiap hari. Siapa psikiater yang mau standby di sana? Ini tanggung jawab pemerintah, ya. Dan deg-deg itu menurunkan kesehatan yang luar biasa, seperti orang dikejar harimau. Coba siapa yang mau memikirkan itu? Belum lagi makan, belum lagi ancaman-ancaman yang lain, kesehatan yang lain seperti itu. Saya kira ini segera, saya salut dengan sikap bekerja sama daripada militer dalam hal ini dikomandani Kodim bersama Sergei kemarin itu. Wah, itu sikap yang menembus batas, sikap yang luar biasa. Itu sikap kemanusiaan. Dengan berbagai risiko mereka siap menghadapi karena sudah kemanusiaan seperti itu. Coba perhutani keluar enggak? Sekarang perhutani turun enggak ke lapangan? Berapa penghasilan mereka dari pertanian yang mereka lakukan di sana dalam bentuk kerjasama itu? Sedangkan masyarakat, cobalah jangan dibalik, selamat dulu, baru makan, baru punya rumah, ya silakan kalau mau punya mobil. Orang itu tidak dilarang untuk kaya, tapi orang itu jangan sampai mengancam keselamatan orang lain. Siapapun di negara ini, saya kira begitu. Prediksi kedepannya ketika ini seperti terus. Ya masih ada potensi banjir lagi sebenarnya ke depan. Sebenarnya komentar saya ini tidak baik bagi masyarakat. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan gangguan psikologi. Tapi saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ini, semuanya sekarang dalam posisi early warning, dalam posisi untuk mengurangi risiko bencana. Coba sampai sekarang BPBD ada rekomendasi tidak buat bupati? Ada rekomendasi, kajiannya apa sampai sekarang? Gitu kan?
dari kondisi yang sudah terjadi dari awal itu, banjir yang pertama, tentu mereka kan harus ada kajian. Kemudian rekomendasinya apa? Jangan-jangan dari banjir kedua ini belum ada rekomendasi juga. Nah, kita ngomong di mana, di Kodim itu kan juga sikap ilmiah, bukan pendongeng saya ini. Itu sikap ilmiah, bukan saya datang ke Kodim pendongeng, bukan orator itu. Gitu kan? Jadi kita memang datang ke sini karena nenek moyang saya kan di Belambangan. Belambangan ini kan mencakup Bondowoso, Banyuwangi, Jember. Apa mau habis Belambangan ini sebagai budaya, sebagai masyarakat yang harus bersama, agraris gitu misalkan. Kebudayaan kita mau kemana gitu kan. Ini bisa, bencana alam itu bisa menghancurkan kebudayaan. Ya. Kalau sudah sampai di sana ini berbahaya. Maka segera politik mengambil sikap. DPR misalkan ya, mengambil sikap. Kalau kehancurannya cuma ekonomi, kehancurannya cuma pendidikan, kehancurannya cuma kesehatan, tapi kalau sudah sampai budaya mau apa kita? Budaya itu pertahanan yang luar biasa karena di dalam budaya sudah mengandung pendidikan, sudah mengandung kesehatan, sudah mengandung sosial, sudah mengandung segalanya. Ini kalau sampai habis bahaya. Langkah tercepat yang harus dilakukan. Ya segera DPR ini melakukan kajian itu secara ilmiah. Ambil sikap politik. Ya, BPBD ambil kebijakan, apa rekomendasinya dari penelitian lapangan. Jangan hanya jadi tim rescue gitu aja gitu kan. Itu banyak itu yang bisa seperti itu. Jadi yang paling penting adalah ke depan bagaimana meniadakan bencana ini. Tidak ada di dalam Al-Quran itu hujan yang turun ke bumi sebagai malapetaka, itu tidak ada. Ayat di Al-Quran itu hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat. Nah, tinggal bagaimana setelah hujan ini menyentuh tanah itu. Manusia itu yang harus merekomendasikan dalam kebijakan mereka mengelola sumber daya alam itu. Apa mau jadi bencana? Apa mau jadi apa? Terserah manusia itu. Tapi ayatnya di Al-Quran, hujan yang turun ke bumi itu rahmat, bukan malapetaka. Saya kira itu. Makasih. Ya.